Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar. Makhluk rendahan itu ingin memberikan petunjuk kepadamu tentang keberadaan teman-temanmu, tapi dia tidak bisa mengatakannya di alam manusia ini. Dia akan mengatakannya saat kamu berada di antara dua dunia, alam nyata dan alam bawah sadar. Itu suara Kiai Rekso. Maksudnya? Tanyaku sedikit bingung. Kamu tidur saja, nanti dia akan datang di mimpimu. Dia akan bercerita di sana. Kamu tidak usah khawatir manusia, ada aku di sini yang akan menjaga ragamu. Oh begitu, baiklah. Mohon bantuannya Kiai, kataku dalam hati. Setelah aku yakin bahwa kuntilanak itu tidak akan mengganggu kami, aku mulai menata kembali jantungku yang tadi berdetak kencang karena kemunculan sosok itu. Dengan perasaan agak tenang, aku mulai memejamkan mataku. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena kondisiku yang sangat lelah, maka tak butuh waktu lama bagiku untuk menyentuh alam mimpi. Aku melangkah di sebuah tepian sungai yang airnya sangat dingin, hampir seperti dinginnya air di kulkas. Aku bisa tahu karena tadi aku menyempatkan diri membasuh kedua kakiku di tepian sungai ini. Di kiri adalah sebuah hutan dengan jajaran pohon-pohonnya yang berdaun rindang. Hutan apa ini? Tanyaku pada diri sendiri sambil menatap ke arah pohon-pohon besar yang tumbuh dengan subur di sana. Pertanyaanku tak bisa kujawab, karena memang aku tak tahu nama dari hutan itu. Bahkan aku pun tak tahu tengah berada di mana. Maka aku memutuskan untuk kembali berjalan sambil sesekali mataku menoleh ke arah kiri dan kanan, berusaha mencari sesuatu yang tak tahu apa. Hawa yang dingin membuatku berjalan sambil bersidakep. Kedua tanganku saling membelit di depan dada, berusaha menahan hawa dingin yang sedikit demi sedikit mulai menerobos masuk. Dingin bener, gerutuku. Aku terus berjalan, menyusuri tepian sungai ini. Ada sih keinginan untuk masuk ke dalam hutan, tapi entah kenapa aku merasa enggan untuk melakukannya. Padahal mungkin saja di sana hawanya sedikit lebih hangat daripada di pinggir sungai. Aku berjalan sambil sesekali meniupkan udara hangat ke arah telapak tanganku. Lalu dengan cepat, kedua tanganku ini aku tempelkan di kedua pipiku, berusaha agar tetap hangat. Hal itu terus dan terus kulakukan, sambil berharap agar sinar matahari segera kudapatkan. Aku tiba-tiba berhenti berjalan. Otakku seperti menemukan ada sesuatu hal yang ganjil di sini. Aku mendongak ke atas, memperhatikan keadaan langit dengan seksama. Aneh, sekarang terang, langitnya bersih, bahkan awan pun tak ada. Tapi kenapa aku tak bisa melihat mataharinya? Kemana mataharinya itu? Pertanyaan itu menggelayut tiba-tiba. Tunggu, aku harus memastikan hal ini terlebih dahulu. Aku segera mengambil sebuah ancang-ancang dan seret, aku berlari. Nah, beneran, berarti ini adalah dunia mimpi, kataku saat aku merasakan sesuatu yang aneh dengan caraku berlari. Di tepian sungai itu, aku padahal sudah berusaha untuk berlari dengan kencang. Tapi yang terjadi malah aku seperti mengambang, bergerak secara slow motion. Aku tertawa dalam hati. Sudah lama aku tak mengalami apa itu lucid dream, kondisi di mana kita sadar bahwa kita sedang berada di alam mimpi. Sesaat setelah aku sadar bahwa ini adalah mimpi, hawa dingin yang tadi menyerangku perlahan-lahan mulai menghilang, berubah menjadi normal, sehingga aku tidak kedinginan lagi. Aku berdiri sambil berkacak pinggang, mencari-cari sesuatu lawan jenis. Tapi aku lalu berkata, "Mana ada cewek di sini mah," kataku pelan. Baru saja aku berucap demikian, tiba-tiba saja sayup-sayup aku mendengar ada seseorang yang tertawa. Lalu terdengar ada suara seperti kecipakan air di depan sana, seperti ada seseorang yang tengah mandi dengan senangnya. Dilihat dari suara tawanya, itu adalah tawa seorang perempuan, dan bukan hanya satu. Dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia, aku berjalan dengan cepat menuju ke arah sumber suara.
Aku berjalan cepat karena percuma saja jika aku berlari, malah kayak jadi melayang nantinya. Semakin dekat dengan sumber suara, jantungku berdegup kencang. Pikiranku melayang mencoba menerka-nerka seperti apa wujud si pemilik suara tadi. Suara-suara kecil itu semakin terdengar jelas saat aku mendekati sebuah tikungan sungai. Di sana, banyak batu-batu besar yang berserakan di pinggiran sungai. Aku berhenti di sebuah batu besar. Suara tawa yang menggoda Iman dan Imin itu berada persis di balik batu ini. Sekali lompat saja maka aku akan bisa melihat siapakah gerangan sosok-sosok itu. Dengan perlahan, aku mengendap-endap mendekati batu besar itu. Lalu perlahan-lahan aku mendakinya. Beruntunglah bagiku banyak retakan dan cegukan yang berada di dinding batu itu. Maka dengan cepat, aku berhasil melihat siapakah pemilik suara tawa itu. Subhanallah, aku memang sudah menduga bahwa pemilik suara tawa itu adalah perempuan. Tapi aku sungguh tidak menyangka bahwa mereka semua bakalan seindah ini. Bentuk tubuh mereka, lekukan tubuh mereka, mengalahkan imajinasi liarku terhadap sosok aura kasih. Wajah mereka sungguh sangat cantik. Sebuah wajah yang belum ada di dunia ini. Hanya ada satu kata yang cocok bagi mereka, sempurna. Ada 6 gadis yang tengah asyik mandi di pinggiran sungai itu. Mereka tidak telanjang bulat, tetapi masih menggunakan sebuah kain yang menutupi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Tapi itu malah lebih hot bro. Soalnya kain-kain yang mereka kenakan malah membuat lekukan di tubuhnya menjadi tercetak dengan jelas. Tubuhku menjadi sangat panas. Sesuatu yang ada di tubuhku meronta, mengingatkanku bahwa ini adalah dunia di dalam mimpiku. Jadi aku bisa bebas berbuat apa saja. Senyum jahat langsung menyeruak di bibir ini. Dengan sigap, aku hendak melompat dan menceburkan diri, lalu berniat untuk bergabung dengan mereka. Tapi kakiku tiba-tiba saja ditarik oleh seseorang. Lalu dengan hentakan yang sangat kuat, orang itu berhasil menarik, bahkan mampu melemparku sampai hampir masuk ke dalam hutan. Aduh, keluhku saat badan ini menghantam tanah berbatu. Sakit, padahal ini hanya mimpi. Aku menyeringai kesakitan. Lalu dengan cepat aku menatap ke depan. Di sana berdiri seorang laki-laki yang memiliki badan tinggi lagi tegap. Matanya melotot tajam ke arahku. Rambutnya yang gondrong sebahu menambah sangar wajahnya. Apalagi ia tak mengenakan baju, seolah sengaja ingin memamerkan bentuk tubuhnya yang seperti habis pulang nge-gym. Laki-laki itu hanya mengenakan celana komprang berwarna hitam pekat. Tangannya yang kekar tengah berkacak pinggang. Dengan menahan sakit, aku bangkit berdiri. Siapa orang-orang ini? Berani-beraninya dia berulah di alam mimpiku ini, geramku. Aku dengan pede berjalan melangkah mendekatinya. Ke jarak 2 meteran, aku berhenti. Edan, gede bener nih orang. Ada kali 2,5 meter mah, kataku sambil mendongakkan kepala. Mata kami saling bertatapan. Tiba-tiba saja ia berkata dalam dan kasar, "Manusia bodoh, apa niatan yang ada di otakmu itu?" Aku tersentak karena dibentak olehnya. Dengan berani aku pun berkata kepadanya, "Ini mimpiku. Aku bebas berbuat apapun di sini. Mau kamu apa? Lagian kamu ini siapa berani-beraninya membentakku? Bodoh, aku ini Rekso Dono, Kiai Rekso. Pakai otakmu manungsa. Jangan selalu mengandalkan hawa nafsumu saja." Aku kaget saat tahu bahwa ternyata sosok lelaki di depanku adalah perwujudan dari macan titipan bapak. Dengan sedikit bingung, aku pun bertanya, "Lah kok bisa Kiai Rekso ada di dalam mimpiku?" Kiai Rekso menggeram. Tentu saja aku bisa. Aku bahkan bisa bebas keluar masuk ke dalam mimpi mesumu ini." Aku tersipu malu. Kiai Rekso berkata lagi, "Kamu pasti tidak ingat dengan perkataanku sebelum kamu tertidur." Aku termenung, mencoba mengingat apa perkataan Kiai Rekso padaku. Tapi aku tak bisa mengingat hal itu. Jadi aku hanya bisa menggelengkan kepalaku saja. "Bodoh," sungut Kiai Rekso. "Anjir, ini macan makin lama makin ngelunjak dah. Awas aja kalau nanti aku ketemu sama bapak, tak aduin kamu," geramku dalam hati. "Apa yang kamu pikirkan manusia?" tanya Kiai Rekso sangar.
sehingga membuatku terdiam sambil cengengesan. Kiai Rekso yang sedang dalam wujud manusia berdesah. Ia lalu berkata dengan nada dalam, "Ada kuntilanak yang akan memberitahu keberadaan teman-temanmu di sini dalam mimpimu." Seketika alisku mengkerut, mencuat. Aku baru ingat dengan tujuanku tertidur. Aku lalu bertanya kepada Kiai Rekso tentang di mana keberadaan dari sosok kuntilanak itu. "Dia ada di dalam hutan ini, tapi sebentar lagi dia akan segera muncul. Dan ingat perkataanku ini, manusia. Jangan percaya 100% dengan ucapannya. Selalu gunakan akal untuk mencerna apapun perkataannya. Dan hilangkan pikiran mesum yang selalu muncul di otak kotormu itu," kata Kiai Rekso padaku. Aku hanya bisa manggut-manggut saja mendengarkan celotehannya. Tiba-tiba Kiai Rekso berkata, "Itu dia sudah datang." Apa yang Kiai Rekso katakan benar. Tak selang beberapa lama dari dalam hutan, muncul sesosok wanita yang luar biasa cantiknya. Meskipun pakaian yang ia kenakan sangat sederhana, hanya gaun putih bersih seperti daster, tapi sungguh sangat menggodaku. Bagaimana tidak, gaun yang ia kenakan sungguh sangat tipis, sehingga bagian-bagian tertentu di tubuhnya menonjol dan terlihat, walaupun samar-samar. "Kampret," kataku dalam hati. "Ini sih gimana nggak pikiran kotor." Kataku lagi sambil terus melotot ke arah sosok itu. Padahal aku tahu ia adalah kuntilanak. Ternyata wujud di alam gaibnya cantik. Gumamku memuji kecantikannya. Aku menoleh. Ternyata saat itu Kiai Rekso tengah melotot ke arahku. Aku hanya bisa cengar-cengir saja. "Iya, mau gimana lagi?" kataku pelan. "Tuhan," aku menoleh. Suara wanita itu sungguh sangat indah. Iya, jawabku sedikit tergagap. Wanita cantik bergaun tipis itu terus berjalan mendekat. Sampai-sampai aku bisa mencium bau wangi tubuhnya yang sangat menggoda. Jantungku berdegup kencang tatkala ia semakin dekat ke tempatku berdiri, sehingga apa yang tadinya sedikit menonjol kini berpindah, sudah menonjol di bawah tubuhku. "Berhenti!" Suara teriakan Kiai Rekso membuat langkah kaki si cantik berhenti. Bahkan dengan perlahan ia mulai melangkah mundur. Senyum menggoda yang terlukis di wajahnya menghilang, digantikan oleh raut muka ketakutan. Lalu perlahan-lahan ia berjongkok dan menyembah ke arah kami. "Ampun Tuhan," katanya pelan. Aku memandang ke arah Kiai Rekso. "Widih, hebat juga ini macan," kataku dalam hati. "Sudah cukup dengan segala rayuanmu. Cepat katakan apa yang ingin kamu katakan kepada anak manusia ini," kata Kiai Rekso dengan tegas. Lalu dari mulut wanita itu meluncurlah kata-kata yang sangat kubutuhkan untuk dapat menemukan teman-temanku yang hilang. "Teman-teman Tuan, 2 orang sedang tersesat di pinggiran sungai yang ada di dalam hutan. Keduanya adalah perempuan. Mereka berdua disesatkan oleh anak buah jin penguasa hutan ini." "Ini pasti Sofi dan Wulan," gumamku. "Lalu 1 orang lagi?" tanyaku. "Kalau teman Tuan yang satu lagi, jasadnya ada di sebuah rumah yang ada di sini, tapi rohnya sekarang sedang dipenjara oleh penguasa wilayah ini. Ia dihukum karena sudah mengganggu acara reuni yang dilakukan oleh para penguasa di sini. Teman Tuan dengan sengaja sudah merusak upacara kami," katanya. "Upacara?" tanyaku padanya. Wanita perwujudan dari kuntilanak itu mengangguk. "Teman Tuan sudah menghancurkan persembahan yang akan diberikan kepada sang penguasa tempat ini. Maka dari itulah, kini rohnya ditahan untuk nantinya akan mendapatkan hukuman dari sang penguasa." "Astagfirullah, kok bisa jadi panjang kini urusannya?" keluhku. "Aku ingin bertanya kepadamu, kenapa kau mau memberikan informasi seperti itu kepadaku?" Wanita itu mendongak. Dengan senyum yang tulus ia menjawab, "Itu aku lakukan sebagai balas budi, karena Tuhan sudah memberikan makanan lezat kepadaku." Jawabnya disertai oleh suara tawa khas dari kuntilanak. "Buset," kataku langsung mundur ke belakang Kiai Rekso. "Kalau gitu aku ucapkan terima kasih atas informasinya. Sekarang pergilah," kataku sambil berdiri di belakang Kiai Rekso. "Baik Tuan," jawabnya disertai senyuman yang entah kenapa membuatku merinding. Lalu dengan gerakan cepat, wanita itu segera terbang melayang.
disusul oleh beberapa sosok yang tiba-tiba saja ikutan terbang searah dengan wanita itu. Aku langsung sadar bahwa sosok-sosok itu adalah para wanita yang tadi mandi di balik batu besar. Jangan-jangan, kataku terputus saat menyadari siapakah mereka semua itu. Kyai Rekso tiba-tiba saja tertawa terkekeh-kekeh saat ia melihat perubahan wajahku. Makanya jangan mudah terlupa, tertipu anak manusia. Di sini di alam gaib ini, kami para bangsa halus sangat mudah untuk berubah wujud sesuai dengan keinginan kami. Aku jengkel dengan kata-katanya. Aku lalu berkata, kalau gitu, coba kamu tunjukkan wujud aslimu padaku sekarang. Suara tawa Kyai Rekso berhenti. Ia menatap tajam ke arahku sambil menggelengkan kepalanya. Ia berkata, hanya majikanku saja yang boleh melihat wujudku. Lalu, wush, ia terbang meninggalkanku sendirian di tepi sungai ini. Namun sebuah suara yang nyaring tiba-tiba saja muncul. Treng, teng, 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 teng. Aku terbangun seketika dari tidurku. Aku melihat ternyata itu adalah suara motor dari si penjaga villa kami. Motor jambret, kataku dalam hati sambil bangkit berdiri. Suara bising motor RX King warna biru itu sanggup membuatku terbangun dari tidur. Aku sejenak terdiam untuk mengumpulkan sisa-sisa kesadaranku yang tadi direnggut paksa oleh si motor jambret. Sambil mengerjap-ngerjapkan mata, aku memandangi sekitarku. Ternyata teman-temanku masih berkumpul menjadi satu di tengah-tengah area parkiran ini. Aku lalu bangkit berdiri ketika kesadaranku sudah terisi penuh. Begitupun dengan teman-temanku. Kami semua berdiri menyambut kedatangan dari si penjaga villa ini. Perlahan-lahan, suara dari motor itu mulai mendekat. Dan bukan hanya satu, tetapi ada beberapa suara motor juga yang samar-samar ku dengar. Kemungkinan si bapak itu membawa teman-temannya juga. Kataku pada Katot yang berdiri persis di sebelahku. Ia mengangguk. Apa yang kupikirkan ternyata benar. Selain motor jambret milik si penjaga villa, ada 4 motor lagi yang mengekor di belakang. Masing-masing motor membawa 2 orang, sehingga total ada 10 orang yang datang. Kelima motor itu kemudian memarkirkan kendaraannya di dekat kami. Mereka bersepuluh lalu turun. Aku dan teman-temanku pun segera mendekat ke arah mereka. Dengan ta'zim, kami menyalami mereka semua. Aku sangat senang saat mengetahui bahwa di antara mereka ada 1 orang yang berpenampilan seperti seorang ustadz. Ditilik dari usia, sepertinya ia sudah berumur setengah abad lebih. Jadi bagaimana keadaan saat ini? Tanya bapak penjaga villa yang bernama Pak Rahmat dengan raut wajah yang menunjukkan kecemasannya. Teman-teman kami semua hilang, Pak, jawab Gatot cepat. Potong Slamet. Sebagian teman kami hilang, Pak, lanjutnya membetulkan ucapan Gatot. Kulihat Pak Ustadz mengangguk-anggukan kepalanya. Mungkin ia sudah mengerti dengan kejadian yang saat ini kami alami. Salah seorang pemuda yang ikut dalam rombongan Pak Rahmat berbisik ke telinga Pak Ustadz. Kulihat Pak Ustadz menganggukkan kepalanya. Aku menunggu apa yang akan orang itu katakan. Di jalan saat kami semua kesini, kami bertemu dengan seorang laki-laki yang saat itu tengah berlari dengan kencang. Ia berteriak-teriak ketakutan. Apakah laki-laki itu adalah rombongan dari teman-teman yang ada di sini? Tanya Pak Ustadz. Ciri-cirinya bagaimana, Pak? Tanya Gatot. Pak Ustadz lalu menjelaskan dengan singkat ciri-ciri laki-laki yang ditemui tadi. Oh betul, Pak, dia adalah Nova. Dia teman kami yang ikut menghilang juga, kata Iwan. Lalu apa yang Pak Ustadz lakukan? Tanyaku. Tadinya kami ada 6 motor saat kesini. Nah, saat ketemu sama teman kalian itu, saya berinisiatif untuk menolongnya. Saya menyuruh salah satu anggota rombongan untuk membawa teman kalian itu kembali ke desa. Jawab Pak Ustadz. Alhamdulillah, jawabku lega. Setelah itu Pak Ustadz mengajak kami semua untuk bergabung dan berkumpul bersama di teras sebuah villa yang berada di dekat area parkiran. Sebuah villa yang paling besar menurutku. Dan seperti sudah mengetahui kondisi kami berenam, ternyata rombongan Pak Ustadz dan Pak Rahmat membawa beberapa buah bekal makanan. Kalian pasti lelah dan juga lapar setelah semua ini. Makanlah, Nak, ujar Pak Ustadz sambil tersenyum ramah. Melihat makanan yang lumayan banyak itu,
membuat perutku ingat dengan rasa lapar. Maka tak butuh waktu lama, hampir separuh dari makanan yang dibawa oleh rombongan Pak Ustadz itu habis kami makan. Pak Ustadz tampak membiarkan kami semua beristirahat dulu. Sekilas aku melihatnya berdiri di depan villa. Entah apa yang dilakukannya, aku hanya bisa melihatnya berdiri tegak dengan tangan kanannya memutar-mutar sebuah tasbih berwarna hijau gelap. Hampir setengah jam kemudian, Pak Ustadz kembali berkumpul dengan kami. Beliau lalu berkata, "Sebentar lagi kita akan memulai pencarian teman-teman kalian yang hilang itu. Tetapi, saya melihat ada di antara kalian yang kondisi fisiknya sangat lemah. Dan itu sangat berbahaya. Jadi saya meminta agar beberapa orang di antara kalian untuk bersedia kami antar dulu ke desa. Bagaimana?" Entah kenapa teman-temanku malah melihat ke arahku, seperti menyerahkan semua keputusan ini padaku. Aku juga memandangi mereka satu persatu, menimbang perkataan dari Pak Ustadz. Lalu aku pun berkata, "Saya setuju Pak Ustadz." Pak Ustadz mengangguk senang. Beliau lalu menunjuk Gatot, Inas, dan Sri untuk bersedia diantarkan pulang ke desa. Mereka bertiga memiliki fisik dan juga mental yang lemah. Apalagi ada yang tengah datang bulan, kata Pak Ustadz. Kami semua setuju. Lalu Gatot, Inas, dan juga Sri diantar menggunakan 3 buah sepeda motor. Kini tersisa aku, Iwan, dan Selamat di kelompokku. Sedangkan di kelompok Pak Ustadz ada Pak Ustadz sendiri, Pak Rahmat, dan Yadi. Yadi adalah pemuda yang membisikkan sesuatu ke Pak Ustadz, serta Yahya, dan serta 3 orang lainnya. Saat Gatot dan yang lainnya sudah tak terlihat, Pak Ustadz mengajak kami yang tersisa untuk kembali berkumpul di teras villa. "Sekarang, kita akan memulai pencarian teman-teman kalian yang hilang. Saya harap pencarian kita ini akan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan kita semua akan kembali berkumpul dengan selamat di sini. Amin." Pak Ustadz tiba-tiba saja menoleh ke arahku. "Saya tahu adik ini bukan orang sembarangan. Dan saat ini ada sesosok gaib yang menjaga adik di sini. Hanya saja, saat saya hendak berkomunikasi dengannya, ia menolak," kata Pak Ustadz. Mendengar itu, aku hanya bisa berkata dalam hati, "Ya iyalah, kayak Rekso emang pilih-pilih orang kalau ngomong. Doi kan sombong." Telingaku tiba-tiba saja berdenging saat aku selesai berkata seperti itu. "Bagaimana? Apakah perkataan saya benar?" tanya Pak Ustadz kembali. Aku tak bisa mengelak dari pertanyaan itu. Maka aku hanya bisa mengangguk saja, mengiyakan perkataan Pak Ustadz. Pak Ustadz mengangguk-angguk. "Apakah kamu tahu di mana keberadaan dari teman-temanmu itu?" tanyanya lagi. "Insya Allah tahu Pak Ustadz," jawabku. Ia tampak senang. Sambil tersenyum ramah, Pak Ustadz kembali bertanya, "Di mana?" Aku menarik nafas sejenak, berusaha untuk mengumpulkan kembali informasi yang kudapatkan di alam mimpi. Setelah yakin dengan ingatanku, aku pun lalu menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz. Teman-temanku terpisah di 2 tempat, Pak Ustadz. Yang pertama adalah Sofi dan juga Wulan. Kedua temanku ini berada di sebuah pinggiran sungai yang ada di dalam hutan ini, kataku sambil menunjuk ke arah hutan lindung di belakangku. "Sebuah sungai?" Pak Ustadz tampak memikirkan sesuatu. Ia lalu berkata kepada Yadi, "Yadi, kamu itu sering keluar masuk wilayah hutan ini. Apakah kamu tahu di mana keberadaan sungai yang adik ini katakan?" Yadi, seorang pemuda berkulit sawo matang itu mengangguk tegas. "Tahu Pak Ustadz, letaknya ada di dalam hutan. Sebenarnya itu bukan sebuah sungai, lebih tepatnya sebuah gowo atau sungai kecil. Kira-kira setengah jam kalau kita akan ke sana," jawabnya. Pak Ustadz mengangguk-angguk sambil tangannya terus memutar batu-batu kecil yang berbentuk tasbih itu. Pak Ustadz lalu kembali menoleh ke arahku. "Lalu teman adik yang satu lagi ada di mana?" "Teman saya yang satu lagi namanya Yusuf, Pak Ustadz. Menurut informasi yang saya dapatkan, saat ini Raga Yusuf ada di dalam villa di sekitar sini. Tapi saya tak tahu ada di mana dia," jawabku. "Maksud kamu Raga itu tubuhnya?" tanya Pak Ustadz. Aku mengangguk. "Lalu di mana ruhnya?" tanya Pak Ustadz lagi. Katanya, ruh teman saya itu dibawa dan dipenjarakan oleh pemimpin gaib dari wilayah ini, Pak Ustadz. Katanya teman saya itu sudah bersalah karena sudah mengganggu acara mereka, kataku.
Kembali Pak Ustadz menganggukkan kepalanya. Ia kemudian menoleh ke arah Pak Rahmat, si penjaga villa kami. Rahmat, kamu bukannya sudah tahu kalau di bulan pertama di awal tahun, semua villa di kawasan ini tidak boleh ada yang mengisi. Pak Rahmat kulihat mengangguk pelan. Wajahnya tak berani menatap wajah Pak Ustadz. Lalu kenapa kamu malah melanggar aturan yang sudah disepakati itu? Kejar Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, saya terpaksa melakukannya karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi, jawabnya pelan. Astagfirullah, kamu tega menukar uang dengan cara membahayakan keselamatan anak-anak ini, Rahmat. Sesal Pak Ustadz. Pak Rahmat hanya bisa menundukkan kepalanya saja. Aku yang penasaran, lalu bertanya kepada Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, saya penasaran dengan kata-kata Pak Ustadz barusan. Maksud dari kesepakatan itu apa ya? Pak Ustadz melihatku sebentar. Beliau tampak enggan untuk menceritakan kepada kami apa maksud dari kesepakatan itu. Tetapi Pak Ustadz akhirnya menjelaskan kepada kami apa itu artinya. Jadi, waktu itu saat saya masih kecil, sekitar tahun 70-an, ada seorang kaya yang membeli lahan di sini untuk dijadikan sebuah area villa atau peristirahatan bagi keluarga besarnya. Dari yang saya dengar, orang itu adalah bekas tentara kemerdekaan yang sudah pensiun. Setelah pembangunan selesai, villa ini pun dijadikan tempat peristirahatan bagi keluarga besarnya. Kemudian saat zaman resesi melanda Indonesia tahun 98, si pemilik yang pensiunan tentara itu meninggal. Lalu oleh keluarganya, tanah ini dijual. Pak Ustadz menghentikan ucapannya untuk menyeruput secangkir kopi. Nah, oleh si pembeli tanah itu ia bangun lagi beberapa villa dengan niatan sebagai tempat berlibur keluarganya. Dari situlah mulai terjadi hal-hal yang aneh di sini. Merasa terganggu, si pemilik baru itu kemudian meminta bantuan kiai di sini untuk menetralisir keadaan itu. Kebetulan yang dimintai tolong adalah orang tua saya, dibarengi oleh beberapa kiai lainnya. Orang tua saya menghadapi para makhluk gaib yang ternyata dipimpin oleh seekor siluman berbentuk ular buntung. Selidik punya selidik, ternyata siluman ular buntung itu perwujudan dari sebuah tombak sakti milik mendiang tentara yang dibuang begitu saja. Meskipun pada awalnya orang tua saya kewalahan, tapi akhirnya mereka semua bisa menang dalam menghadapi para makhluk gaib itu. Aku dan teman-temanku mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Apalagi bagiku, hal ini bisa kujadikan bahan cerita di Kaskus nanti. Pak Ustadz kembali melanjutkan ceritanya. Setelah itu, diadakanlah perjanjian di antara mereka, bahwasanya mereka meminta di awal tahun bulan pertama seluruh area villa ini dibiarkan kosong, karena mereka para makhluk gaib itu akan mengadakan sebuah upacara di sini. Dan perjanjian itu pun lalu disepakati hingga akhirnya dilanggar seperti ini, ujar Pak Ustadz. Aku melirik ke arah Pak Rahmat yang hanya bisa menundukkan kepalanya. Tapi ya sudahlah, hal ini cukup menjadi pelajaran bagi kita agar saling menghormati satu sama lain, kata Pak Ustadz lagi. Kami semua yang berada di situ serentak menganggukkan kepala, setuju dengan perkataan Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, kataku meminta perhatiannya. Iya, kata Pak Ustadz, pemimpin di wilayah ini kan siluman ular buntung itu. Tapi di informasi yang saya dapatkan, ruh teman saya ini dipenjara oleh pemimpin wilayah ini. Apakah itu artinya ruh teman saya itu ditahan oleh siluman ular buntung itu? Pak Ustadz menggelengkan kepalanya. Di sini ada dua pimpinan, siluman ular buntung yang hanya memimpin wilayah villa ini, sedangkan yang memenjarakan ruh temanmu itu adalah pemimpin hutan ini. Jadi berbeda areanya. Oh, aku menganggukkan kepalaku tanda mengerti. Baiklah, sekarang saya akan membagi kelompok ini menjadi dua. Satu kelompok mencari keberadaan Sofi dan Wulan, satu lagi mencari keberadaan dari saudara Yusuf. Paham? Iya Pak Ustadz, jawab kami kompak. Kelompok pertama adalah kelompok yang dipimpin oleh Yadi. Kelompok ini akan mencari keberadaan Sofi dan Wulan, karena Yadi sendiri tahu di mana letak sungai itu, kata Pak Ustadz. Lalu terpilihlah 6 orang untuk kelompok ini. Mereka adalah
Yadi, Iwan, Slamet, dan 3 orang dari desa. Kulihat mereka semua membawa berbagai macam jenis senjata tajam. Lalu sisanya adalah kelompok 2 yang akan mencari Yusuf, kata Pak Ustadz. Kelompok 2 ini berisi Pak Ustadz, Pak Rahmat, aku, dan Yahya. Yahya ternyata ini adalah anak dari Pak Ustadz itu sendiri. Ia lulusan pondok pesantren di daerah Jawa Timur. Sebelum berangkat, kami semua berkumpul di area parkiran. Dengan dipimpin oleh Pak Ustadz, kami semua berdoa agar pencarian ini akan dimudahkan dan diselamatkan dari segala mara bahaya, baik yang nyata maupun gangguan gaib. Dan pencarian pun dimulai. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.